Kita mulai dengan informasi pertama, pemirsa. Pemerintah hingga saat ini masih menunggak pembayaran biaya hotel untuk isolasi mandiri pasien COVID-19 sebesar 196 miliar rupiah. 21 hotel yang digunakan untuk isolasi mandiri tersebut atas permintaan Satgas Penanganan COVID-19. Namun hingga kini masih belum ada pembayaran utang kepada hotel isoman secara resmi. Jumlah hotel yang terkena dampak utang dari pemerintah ini tidak sedikit. Dalam catatan Perhimpunan Hotel dan Restoran atau PHRI, sebanyak 21 hotel yang belum mendapatkan bayaran untuk difungsikan sebagai tempat isolasi mandiri di Jakarta dengan total utang sebesar 196 miliar. Hingga saat ini tunggakan kepada hotel isoman sebesar 196 miliar rupiah. Menurut Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, belum ada pembayaran dari pemerintah atau Satgas Penanganan COVID-19 yang sejak awal telah meminta sejumlah hotel di DKI Jakarta untuk tempat isolasi mandiri secara resmi. Di sisi lain, kondisi sekarang ini perhotelan sangat sulit mendapatkan omset dari sektor okupansi hunian. Selain adanya larangan penggunaan hotel bagi masyarakat umum, sektor hotel juga harus terdampak akibat penerapan PPKM level 4. Penerapan PPKM level 4 membuat hotel tidak bisa menjalankan kegiatan seperti pernikahan atau pertemuan di ballroom. Padahal hal tersebut menjadi sumber pendapatan bagi hotel. PHRI berharap pemerintah bisa segera menyelesaikan kewajibannya. Dari Jakarta, IDX Channel. Sementara itu, Independent of Development for Economic and Finance atau INDEF meminta pemerintah mempercepat realisasi anggaran untuk membayar utang kepada hotel yang digunakan untuk isolasi mandiri selama masa pandemi dengan total 196 miliar rupiah. Percepatan realisasi anggaran harus sejalan dilakukan pemerintah pusat dan daerah. Direktur Program INDEF Esther Sri Astuti meminta pemerintah segera merealisasikan anggaran pemulihan ekonomi nasional untuk membayar utang atau kepada hotel yang digunakan untuk isolasi mandiri selama pandemi. Menurutnya pemerintah harus peka melihat sektor perhotelan yang sudah tidak bisa bernafas karena turunnya okupansi hotel selama pembatasan kegiatan masyarakat yang selama ini diberlakukan. Proses percepatan realisasi anggaran itu harus dilakukan oleh pemerintah, tidak hanya di pemerintah pusat tetapi juga pemerintah daerah. Karena kalau kita lihat data menunjukkan ada 21 hotel yang belum mendapatkan pembayaran dari tunggakan utang tersebut. Kalau itu dilakukan oleh pemerintah, maksud saya kalau percepatan realisasi pencairan anggaran itu dilakukan oleh pemerintah, kita tahu bahwa sektor usaha masih lesu. Nah, tentunya akan bisa membantu mereka untuk sedikit bernafas pada saat pandemi COVID-19 ini, karena hotel itu rely on pada pendapatan atau penerimaan dari okupansi ya, hanya inap saja. Ya, berikutnya pemirsa, pandemi COVID-19 yang semakin meningkat di tanah air makin memperburuk usaha makanan, khususnya warteg. Dengan adanya pemberlakuan PPKM darurat hingga PPKM level 3 dan 4, membuat omset pengusaha warteg anjlok hingga 90%. Alhasil 50% warteg atau sebanyak 25.000 pelaku usaha warteg gulung tikar. Kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang masih berlangsung hingga saat ini semakin memperburuk bisnis warung makan dari Tegal alias warteg. Sejak diberlakukannya PPKM darurat hingga PPKM level 3 dan 4 khususnya di kawasan Jabodetabek, komunitas warung Tegal Nusantara atau Kowantara mencatat berdampak pada penurunan omset dari 50 hingga 90%. Ketua Umum Kowantara Mukroni menyebutkan anjloknya bisnis warteg ini lantaran warteg mengandalkan kaum pekerja. Sementara mobilitas yang dibatasi, pemerintah membuat para pekerja banyak yang melakukan bekerja dari rumah atau work from home. Terlebih banyaknya pekerja yang di PHK membuat pengunjung warteg semakin berkurang. Tidak heran jika Kowantara menyebutkan hingga saat ini sudah ada 50% pelaku usaha yang gulung tikar atau setara 25.000 warteg yang tutup akibat penerapan PPKM ini. Daya beli masyarakat ini kan turun ya, karena banyak pemutusan hubungan kerja, ya kan, terus ada distancing sosial, work from home ya. Ini jelas akan mempengaruhi
omset itu kan hampir ya 50-90%, dan kondisi warteg ini yang saya amati, warteg ini dari urban kan, sumber daya manusia yang dari pendatang dari kota Tegal, Kabupaten Tegal dan Brebes ya kan. Nah ini Untuk itu, Kowantara meminta pemerintah untuk memperhatikan para pelaku usaha warteg, khususnya di Jabodetabek dengan mempermudah akses bantuan kepada pelaku usaha. Hal ini disebutkan lantaran banyak pelaku usaha yang mengalami kesulitan mendapatkan bantuan khususnya modal. Bukan hanya itu, pihaknya meminta pemerintah untuk membantu para pelaku usaha untuk membeli makanan dari warteg, baik kementerian dan lembaga hingga BUMN. Dari Jakarta, Adi Firmansyah, IDX Channel. Sementara itu, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memastikan program pemulihan ekonomi nasional untuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif tepat waktu dan tepat sasaran. Total pagu anggaran 2,4 triliun rupiah akan didistribusikan melalui berbagai program untuk mendorong industri pariwisata dan ekonomi kreatif agar bertahan di tengah pandemi. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengungkapkan pandemi COVID-19 telah membuat 80% pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif terpaksa merumahkan, melakukan PHK, dan menyesuaikan jam kerja karyawan. Menparekraf memastikan pemerintah tengah menyiapkan pagu anggaran 2,47 triliun rupiah yang akan didistribusikan untuk menolong pelaku usaha dan pekerja di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif secara tepat waktu dan sasaran. Program bantuan yang disiapkan diantaranya penyediaan tempat istirahat untuk nakes bekerja sama dengan pelaku usaha hotel, program Bangga Buatan Indonesia untuk mendorong UMKM, sertifikasi CHSE, simulasi sektor perfilman, dan hibah pariwisata menjadi bantuan pemerintah untuk pariwisata. Dari 80% para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif mengurangi jumlah pekerjanya melalui PHK, perumahan, dan juga pengurangan jam kerja. Ini yang harus kita bantu dengan program pemulihan ekonomi nasional yang tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu. Kami mengupayakan secara maksimal. Kita sudah membentuk tim percepatan minggu lalu, dan total pagu anggaran sebesar 2,4 triliun ini akan kita alokasikan. Di sisi lain, nantinya bantuan hibah pariwisata yang akan menjadi bantuan pemerintah untuk pariwisata akan menggunakan basis data pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang terdapat di BKPM dan menggunakan data ketenaga kerja dari Badan Pusat Statistik. Dari Jakarta, Rizka Ayu, IDX Channel. Demi memulihkan sektor industri, Kemenperin targetkan 5 juta pekerja sudah divaksin. Informasinya usai jeda berikut.